Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga saya dapat mengikuti lomba ini dengan keadaan sehat walafiat, dan Anda sebagai juri dan mendengarkan saya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Kedua kalinya, salawat beserta salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman penuh onta menuju zaman penuh Toyota. Berdirinya saya di sini akan membawakan pidato yang berjudul Stop, Jangan Dekati Zina. Kita tahu sebagai generasi muda, di saat gencar-gencarnya teknologi, di saat pesat-pesatnya teknologi, jika kita tidak bijak dalam menggunakan teknologi tersebut, maka akan fatal akibatnya. Kita ambil contoh saja kasus-kasus kriminal di saat-saat ini, di masa-masa ini yang sedang gencar-gencarnya di media sosial. Kita ambil satu contoh, yaitu pemerkosaan yang dilatar belakangi oleh video porno yang bisa kita dapatkan dari HP ataupun internet. Ini semua tidak bisa kita biarkan. Kita sebagai generasi muda, kita harus mengambil alih negeri ini. Kita harus menjadikan negeri ini negeri yang baik. Kita harus menjadikan negeri ini negeri maju, negeri yang dapat bersaing dengan negeri-negeri lain. Bagaimana caranya? Tentu saja kita sebagai pelajar, kita harus dapat mengetahui secara mendalam tugas kita sebagai pelajar. Apa tugas pelajar? Ya, belajar dengan baik, menuntut ilmu. Kalau bicara soal ilmu, apakah ilmu itu hanya ilmu pengetahuan? Salah. Ilmu itu ada banyak. Ilmu kelakuan, ilmu adab, ilmu perilaku, masih banyak ilmu yang lain yang wajib kita pelajari. Tetapi terdapat satu kelemahan dari pelajar-pelajar masa milenial saat ini. Yaitu apa? Saat bertemu dengan lawan jenis. Ilmu itu ada banyak. Ilmu kelakuan, ilmu adab, ilmu perilaku, masih banyak ilmu yang lain yang wajib kita pelajari. Tetapi terdapat satu kelemahan dari pelajar-pelajar masa milenial saat ini. Yaitu apa? Saat bertemu dengan lawan jenis. Ya, berpacaran. Enggak kok, saya enggak pacaran. Saya cuma TTS, teman tapi saya. Enggak kok, enggak pacaran, cuma TTM. Apa itu? Teman tapi mesra. Enggak kok, kita enggak ada yang namanya pacaran-pacaran, cuma komitmen. Halah, komitmen apa? Nyatanya yang sudah nikah saja masih banyak lika-likunya, masih banyak yang masih terpisah dan bisa terpisah. Wala taqrabuz zina, innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Janganlah kamu mendekati zina, karena itu termasuk perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Di sini diterangkan bahwa janganlah kalian mendekati zina karena itu adalah hal yang keji. Ya, di sini dikatakan jangan mendekati. Mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukan. Jauhilah apa yang namanya zina. Dan Rasulullah SAW pun juga pernah bersabda, yang artinya adalah jika ada seseorang yang berzina, maka telah keluar iman dari dalam tubuhnya. Di sini sangat ditekankan bahwa ketika Anda berzina, ketika ada seseorang yang berzina, maka akan keluar iman dari badan Anda. Maka Anda sudah tidak akan mempunyai iman. Maka dari hadis tersebut bisa kita simpulkan bahwa zina itu sangatlah hal yang keji, sangat hina di mata Allah. Para hadirin yang berbahagia,
Saya di sini akan memberi kisah sedikit saja tentang kisah Nabi Yusuf alaihi salam yang diberikan Allah dengan mukjizat ketampanan yang sangat-sangat tampan. Dan kalau digambarkan seperti keindahannya seperti setengah bulan. Yang kalau dibandingkan dengan kita manusia-manusia biasa, itu kita mungkin hanya satu titik saja di bulan. Dan ketika itu Nabi Yusuf alaihissalam saat tengah tinggal di kerajaan, ya di kerajaan, dan di sana terdapat satu wanita yang bernama Zulaikha yang mendekati zina karena itu adalah hal yang keji. Ya, di sini dikatakan jangan mendekati. Mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukan. Jauhilah apa yang namanya zina. Dan Rasulullah SAW pun juga pernah bersabda, yang artinya adalah jika ada seseorang yang berzina, maka telah keluar iman dari dalam tubuhnya. Di sini sangat ditekankan bahwa ketika Anda berzina, ketika ada seseorang yang berzina, maka akan keluar iman dari badan Anda. Maka Anda sudah tidak akan mempunyai iman. Maka dari hadis tersebut bisa kita simpulkan bahwa zina itu sangatlah hal yang keji, sangat hina di mata Allah. Para hadirin yang berbahagia, saya di sini akan memberi kisah sedikit saja tentang kisah Nabi Yusuf alaihi salam yang diberikan Allah dengan mukjizat ketampanan yang sangat-sangat tampan. Dan kalau digambarkan seperti keindahannya seperti setengah bulan. Yang kalau dibandingkan dengan kita manusia-manusia biasa, itu kita mungkin hanya satu titik saja di bulan. Dan ketika itu Nabi Yusuf alaihissalam saat tengah tinggal di kerajaan, ya di kerajaan, dan di sana terdapat satu wanita yang bernama Zulaikha. Zulaikha adalah wanita yang cantik jelita, yang dikabarkan sering menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, Nabi Yusuf alaihissalam memanglah manusia biasa, mungkin tampan, tapi ia masih memiliki nafsu. Tetapi karena keimanan dan ketakwaan Nabi Yusuf alaihissalam terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka dia terhindar dari apa yang namanya zina. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda, kita harus dapat menjaga hati ini. Kita harus dapat menjaga keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus belajar dengan baik. Kita harus menuntut ilmu sampai ke liang lahat. Dan yang paling penting adalah kita harus selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ungdur makola wala tangdur mankola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.